Welcome bla bla bla. Kita akan bahas grading. Langsung lemas. Hasil grading gimana, Pak? Hasil grading lah. Makanya di sini mulai banyak jasa yang cleaning, pre-grading. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memperbesar chance kita buat dapat 10. Ya. Walaupun tidak jaminan 100%. Betul sekali. Sudah di cleaning, sudah di servis, tetap 9 Tetap banyak. B9 turun ke 8 ada juga. Kak, balik lagi nggak semua tentang uang. Kamu misal nih narik satu Top Beat vintage, mau dapat 8 pun bodo amat, guys. Iya kan? Apalagi Top Beat ya. Kayak waktu itu siapa yang dapat ya waktu itu? Yang dapat Mewtwo kan. Mewtwo tabung itu tetap kita rekomendasikan untuk grading, tapi yang murah aja, yang servis murah itu kan bisa buat kenang-kenangan. Iya, jadi istilahnya jangan ngarep 10, jangan nyari mungkin value dari uangnya yang akan didapat, tapi kayak oh ini dulu aku dapat kartu ini. Nah, dari brewek sendiri loh. Sendiri gitu. Kayak aku ada beberapa kartu juga yang aku narik sendiri, ya udahlah gitu kan. Enggak semua kan harus kayak oh ini bakal naik disimpan apa-apa, ya suka simpen aja. Halo guys, welcome back to Zoo Top. Balik lagi dengan Leon dan Andi Zoo. Oke, episode ketiga ini ya berarti ya. Kita mau bahas grading ya. Mungkin kalau mulai dari grading, mungkin yang pertama kita nyebut grading company ya, otomatis ya. Paling terkenal PSA, tetap PSA, so BGS sama mungkin CGC sama Elkinadon, Tag. Dan ada lokal juga. Lokal ya, kalau kita ngomongin lokal sih banyak ya, dari Inggris juga ada sendiri. Oh ya, Jepang ada sendiri. Tiap negara tuh punya sendiri maksudnya. Sendiri. Kita mau bikin sendiri pun juga bisa sih. Iya, tapi belum nggak laku kelihatan. Nggak laku kelihatannya. Ya grading otomatis nomor satu yang paling umum PSA. Otomatis. Tapi toh Pak, tadi waktu mulai welcome bla bla bla, kita akan bahas grading. Langsung lemas. Hasil grading gimana Pak? Hasil grading lah. Kacau. Prihatin sih. Prihatin. Makanya itu kita bikin sesi ini tuh untuk pembahasan seperti itu sih guys. Grading. Sebelum grading itu banyak, maksudnya ada istilah tuh kayak pre-grading ya loh. Yeah. Jadi bisa kayak dicek dulu bla 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 secara simpel lah ya. Terus nanti juga kita di Indonesia juga udah banyak tuh yang bisa kayak servis kartu. Jadi sebenarnya sih kalau pembahasan sebelumnya kan kita kan dapat kartu mahal, dapat Top Beat, berarti istilahnya cuan lah. Ya. Tapi sebenarnya di balik itu ada lagi namanya grading. Ya, bisa lebih. Itu juga sesuatu yang rumit. Multiplier. Nah, bisa multiplier harga kartu. Makanya di sini mulai banyak jasa yang cleaning, pre-grading. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memperbesar chance kita buat dapat 10. Ya. Walaupun tidak jaminan 100%. Betul sekali. Sudah di cleaning, sudah di servis, tetap 9 banyak. B9 turun ke 8 ada juga. Tapi emang grading itu ya kita nggak bahas masalah pergosipan kayak company-nya dulu ya, itu masih panjang banget itu. Panjang lah. Cuman emang grading itu kadang itu banyak hal-hal yang nggak kelihatan. Tapi harus ingat juga kalau servis kartu itu servis yang bisa diservis. Ntar jangan bilang kayak centering, Kak mau servis centering, nggak bisa ya guys ya, nggak bisa. Saya nggak bisa kan centering otomatis. Whitening. Tapi kalau whitening pinggir itu tuh sebenarnya kalau secara detail itu ada dua. Ada yang sebenarnya dia tuh kayak garis potongan kecil gitu, kayak kita kalau motong nggak kurang tajam ya. Kurang tajam itu kalau biasanya nongol itu tuh biasanya bisa kayak cutek diambil, digepengin aja. Nah, digepengin dulu, terus nanti bisa kayak dipotong gitu, itu bisa. Yang ada ekornya. Tapi emang susah sih, itu pasti susah. Terus, kemarin kayak ada temen dapat Umbreon itu jerawatan. Bagian hulunya itu kayak ada kena panas itu, terus kayak
melepuh. Embryon apa ini? Hidden veg. Hidden veg. Bagian hulunya tuh kayak jerawatan. Jadi kayak ada bintik-bintik itu juga kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa. Karena hulunya kan kayak udah rusak, lapisan hulunya itu udah rusak. Nggak bisa harusnya, tapi nggak tahu juga ya. Kalau tahu-tahu ada yang bisa nyulap. Ya basically kan sebenarnya kan grading kan ngeliatnya dari pasti centering, surface, edge, pinggirannya, corner kan otomatis juga sebenarnya mirip sama edge nggak sih? Enggak. Kalau edge corner itu lengkungannya itu. Itu kalau kotak ya nggak bisa 10. Kalau kotak nggak bisa. Dikira kartu KTP itu. KTP jaduan kotak tuh. Terus biasa kalau centering kan ada toleransi ya kan? Ya, enggak yang harus sempurna. 40 ya. Enggak, 5545 sekarang. 5545. 5545. Tapi 5565 lurus. 5565. Kalau 50 nggak bisa miring ya. Tapi kalau miring itu lebih susah lagi. Miring tuh maksudnya gambarnya miring. Enggak, atasnya itu senteringnya gini, miring itu. Miring. Oh, miring. Jadi yang sini mungkin lebih tipis, nanti sini mungkin melebar gitu. Nanti kelihatan di cornernya itu nanti. Kelihatan di corner. Kayak enggak ngipas gitu berapa derajat ya itu ya? 90. Enggak lah, setengah lingkaran itu berarti berapa? 180. Tapi kan yang bikin apa ya susahnya tuh kalau kita terutama ngomong grading company kayak PSP kan nggak dikasih tahu nih sebenarnya risetnya. Kenapanya? BPJS kasih tahu, kalau misalkan CGC kasih tahu nggak? Enggak tag doang. Tag dikasih tahu, tag lebih detail, malah ada barcode-nya kalian bisa scan, nanti dikasih tahu den-nya di mana, itu sendernya berapa. Wah, terus dengar itu tag mau bikin teknologi baru. Jadi di suatu tempat ya, kita nggak tahu bakalnya tuh kayak di mall atau di lokal game store atau gimana. Kita bawa kartu RAW, masukin ke alat, kita tinggal 2 jam 3 jam balik-balik sudah gradingan. Saya tag kan emang kan. Tapi US ya, nggak mungkin ya kita ke Kudus terus nge-grading itu, nggak mungkin. Tapi kan tag kan emang kan teknologi mereka kan full pakai AI kan. Dia fokus ke teknologinya ya. Nggak kayak PSA atau CCC atau kita ngomong packet yang masih pakai mata orang lah istilahnya lah. Gitu. Terus kalau lokal aku nggak tahu sih, kalau lokal aku nggak ada pengalaman. Masih manual sih, setahu. Manual ya. Mungkin pun ada AI, tapi ya mungkin AI pun nggak se-expert tag lah harusnya. Karena emang belum terlalu itu juga kan, belum lama juga kan. Berarti kalau kita misalkan ada orang ini tanya, kenapa kita lebih baik grading lokal? Apa kelebihannya, apa kekurangannya? Kalau itu menurut kalau kamu tanya gitu jawabnya gini guys, kalau kita kan kadang main koleksi ini kan nggak semua tentang top beat atau nggak top beat ya. Kayak aku main Dragon Ball itu kan banyak kartu yang value-nya cuma 10.000, 20.000. So it's not all about the money. Itu tak grading lokal guys, tetap tak grading lokal itu. Kenapa kamu grading lokal? Ya value kartu cuma segitu Pak. Iya kan? Dan misal pun total harganya meledak. Jadi yang harganya misal PSA 10 lah, anggapannya itu 500, itu kan jatuhnya budget kan. Memang apapun yang PSA 10 minimalnya kan 500 kan. 500. Misal di Indo ya kira-kiranya. Aja 500 sendiri kan. Misal pun meledak, ya anggap aja itu sebuah proteksi kartu. Oh, berarti itu. Kalau misalkan kamu sendiri ini nge-grading kartu Dragon Ball kamu ke lokalan ini tujuannya lebih ke arah buat menjaga kartunya biar awetnya. Karena kalau lokal pun itu misal kita jual ya tetap masih sesuai harga raw lah. Cuman kadang kita ada enaknya juga, misal kita sebagai buyer beli grading lokal, minimal kan sudah dicek orang sekali kalau ini 10 kan gitu kan. Terus waktunya juga nggak lama. Ya kan, kalau anggap aja kita keluar kayak PSA itu udah berapa kali kasus kayak kebanyakan libur ya, kita bukan nyalain ya, emang itu kan jam kerja mereka kalau pas libur emang tutup kan, itu mundurnya lama banget, red line, belum lagi resiko perjalanan kayak gitu-gitu kan, mau nggak mau itu udah resiko
ditanggung bersama, karena ya mau gimana lagi emang kirimnya ke US. Belum lagi beberapa kasus yang Iya. kembali kartunya loh. Kok Nah, itu ada kayak gitu. Ada. Cuman untungnya kan buyer juga ngerti. Kita soalnya saat kita pre-grading, kita kan pasti ngasih tahu kan, kalau ini nggak cocok untuk di-grading, ya pasti kita juga bilang kayak gitu. Kecuali untuk beberapa kayak kategori kayak top beat, vintage, ya kan kita narik sendiri, ya itu mah kita mah cuek sih, pasti grading sih, gila. Kan balik lagi nggak semua tentang uang. Kamu misal nih narik satu top beat vintage, mau dapat 8 pun bodo amat, guys. Iya kan? apalagi top beat ya. Kayak waktu itu siapa yang dapat ya waktu itu? Yang dapat Mewtwo kan. Mewtwo tabung. Lupa. Itu tetap kita rekomendasikan untuk grading, tapi yang murah aja, yang servis murah. Itu kan bisa buat kenang-kenangan. Iya, jadi istilahnya jangan ngarep 10, jangan nyari mungkin value dari uangnya yang akan didapat, tapi kayak oh ini dulu aku dapat kartu ini beneran narik dari brewek sendiri loh. Sendiri gitu. Kayak aku ada beberapa kartu juga yang aku narik sendiri, ya udahlah gitu kan. Enggak semua kan harus kayak oh ini bakal naik disimpan apa-apa, ya suka simpen aja. Terus oh iya, dari tadi kan bahasnya PSA nih. Dan kalau BGS kelebihannya tuh ya itu sih. Kita gacha 10 tahu Black Label itu gila sih. Tapi jarang. Aku yang sering kirim BGS pun belum pernah dapat Black Label 10. Iya. Tapi emang BGS lebih susah ya. Lebih susah, terkenal lebih susah, tapi mereka transparansinya lebih ada, mereka ngasih skornya masing-masing kan. Oh iya. Kelihatannya. Dan BGS lebih lama. Meskipun tidak sedetail kayak tag yang ada websitenya, terus dijelasin apa, cuman paling enggak kalau BGS itu kan ada sampling-nya berapa, kita tahu skornya lah. Untuk 4 kategori itu kita tahu skornya. Terus enaknya BGS itu kartu kamu mau seharga apapun tidak ada upcharge. Ya, tidak ada upcharge. Kalau PSA kan kalau kartumu value-nya di atas berapa, kamu mau nggak mau harus dari kita ngomong dari value bulk grading ya itu harus naik kelas. Harus naik kelas. Dan itu harganya bisa kalau kita ngomong di kartu harga 16 juta mungkin upcharge-nya juga banyak kan sebenarnya kan. Cuman lumayan kerasa. Lumayan kerasa. BGS itu tag aku nggak pernah sih. Susah sih, masih susah tag. Masih susah cari tag. Cuman emang tampilannya clean banget. Clean banget, terus kita tahu detail, terus upcharge ada nggak ya? Aku nggak tahu sih, nggak pernah dengar. Cuman apa ya? Tadi aku mau lupa. Kalau tag itu ada yang dulu bilang, banyak yang bilang slabnya ringkih. Oh, ringkih itu ya. Ada yang bilang, tapi info terakhir mereka mulai memperkuat slabnya mereka. Cuman soal kita juga nggak punya tag sih. Ada di atas. Ada, cuma satu tag apa? EV Yunagaba. Oh. Tapi ya nggak yang ringkih, maksudnya kenapa terus lepas ini nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu value-nya tag PSA atau BGS itu sama semua atau beda? PSA sih tetap PSA. BGS itu kalau tertentu biasanya lebih tinggi. Kalau tag benar-benar. Kalau tag malah rata-rata ya 5%, ya sekitar 10% lah. Kadang 10% di bawah, kadang 10% di atas. Beda 10% daripada PSA. Gitu. Soalnya ada beberapa, aku kan punya EV Yunagaba kan, itu kan kartunya modelnya kan clean kan, masuk ke tag kayak aneh sih emang. Kayak aneh sih. Untuk beberapa kartu itu kayak aneh sih kalau dimasukin ke tag emang. Belum pernah megang yang tag sampai yang gimana gitu, belum sampai diliatin benar-benar ya. Itu pun ada satu doang tuh. Satu doang susah berarti. Susah. Jadi mungkin ya yang kita bahas emang kebanyakan cuma 3 itu ya sama Indonesia mungkin. Kalau Indonesia Shigisi itu. Biasa Shigisi itu sebenarnya sayang, dia murah, nggak ada upcharge, ya kan, gampang 10, ya kan. Tapi ya emang value-nya di bawahnya PSA. Kecuali ya. Black Label-nya sih CGC. CGC punya Pristine. Oh, ada punya Pristine. Ada Pristine 10. Itu lumayan di atasnya PSA, tapi masih di bawah Black Label-nya itu. Sumpah? Di atasnya PSA. Sama-sama kan misal PSA 10 sama
Pristine 10-nya 10 si Gisi. Gisi itu Zat Mafia Grading, bukan? Si Gisi, Pak. Si Gisi. Si Gisi luar, Pak. Bukan ZMG, Oh, si Pak. Gisi ya, ampun, sorry. Bukan si Gisi. bukan ZMG ya. Terus itu si PSA kan katanya mau pakai sistem itu juga, Pristine 10. Oh. Gitu. Cuman entah tuh udah jalan apa belum, tapi sempat ada yang bahas, sudah ada yang dapat 10 Pristine-nya PSA. Jadi ada kayak labelnya gimana gitu. Lupa juga aku pembahasannya, itu belum lama itu. Nah, terus kalau grading lokal barulah ZMG, Zat Mafia Grading itu, SCA, EGS, terus apa lagi ya? Banyak juga. Banyak sih, baru 3 itu sih yang rada kelihatan 3 itu sih. SCA cuman kemarin katanya lagi libur dulu. Mungkin gitu ya, intinya sih soal grading. Kalau Indo, mungkin kalau dari saran kita, Indo itu jangan ngarep dapat increase in value buat kartunya, tapi lebih ke arah buat proteksi kartunya aja ya. Proteksi kartu. Kalau mungkin lebih aman. Mungkin mau grading yang umum, lebih gampang untuk dijual atau apa, mungkin PSA, otomatis Beckett. untuk saat ini masih PSA ya. PSA, Beckett untuk kartu tertentu tag aman. Kalau Beckett jujur dari pengalamanku sendiri untuk jual beli rada susah sih. Terutama kan aku kan punya Beckett di One Piece kan. Iya, tapi One Piece ya itu ya. Kita ngomongin One Piece. Bukan Pokemon ya. One Piece tapi ya udahlah. Waktu beberapa kali nawarin mau trade, tapi begitu aku offer aku punya kartu One Piece, dia bilang kalau Beckett nggak mau dulu, susah bilangnya untuk soalnya dijual. Beckett juga itu sering kasusnya, tapi ini kasus lucu ya, kayak si label penilaiannya itu ketekuk lah, kebalik lah, apalah, itu sering banget. Cuman sering pun itu enggak yang kayak tiap kita grading selalu ada yang salah, enggak juga. Itu kamu punya PSA kartu yang Dragon Ball kebalik itu kan? Ya? Iya, itu juga makanya kayak BGS ada error pun ya PSA juga pernah error sih sebenarnya. Soalnya masih manusia ya, tetap ada errornya lah, semua masih manusia. Terus kalau tag itu emang dia penilaiannya yang asik sih, penilaiannya itu. Cuman mungkin di Indonesia belum ada dealer yang benar-benar resmi. Lumayan susah sih, susah. Emang masih populasi terbanyak emang masih PSA sih. PSA paling gampang, paling standar lah itu dah. Dan Beckett kan katanya diakuisisi. Iya, sudah diakuisisi. Tapi mereka bilangnya PSA mereka tidak akan mengubah sistemnya Beckett secara apapun. Tapi terakhir kan infonya Beckett mulai bikin upcharge itu kayak PSA. Kayaknya mau jadi, tapi nggak tahu juga. Terus apa lagi ya? Beckett. Si Gisi itu sebenarnya itu company lama. Kayak zaman-zaman kita komik apa itu kan si Gisi. Iya kan, komik-komik Marvel apa itu kan banyak yang di si Gisi, jersey ya kan. Cuman emang dia kalau untuk masalah value emang kurang, tetap masih biasa. Cuman enaknya kalau si Gisi ya itu sama, nggak ada upcharge, murah. Maksud lebih gampang dapat 10 kan? Katanya. Soalnya kadang kita kalau kartu kayak nanggung dikit gitu, kalau niatnya kita nggak dijual, ya udahlah gitu loh, nanggung 10-in aja apa. Pengennya sih gitu. Kalau aku Beckett kayak gimana ya? Kayak ada 9,5 tuh kayak gatel gitu loh. Dulu aku pertama-tama kayak gitu, tapi setelah kebiasaan ya udahlah. Soalnya semua One Piece yang Beckett kan 9,5 semua. Iya sih. Nggak ada yang 10. Susah banget 10. Pertama-tama lumayan susah. Itu aku rada menyesalnya itu beberapa kartu nggak aku kirim ke service cleaning dulu. Mungkin harusnya bisa 10 gitu. Makanya mungkin service cleaning itu juga penting. Kalau ditanya ke aku pribadi worth it sih sebenarnya sih. Cuman balik lagi itu tidak menjamin pasti 10. Kita biasanya kalau cleaning itu ke Bulba cleaning card. Nah, orang Lumajang itu. Aman tuh, dia udah lumayan. Transparansi. Dia transparansi, bisa ngasih inputan ini senteringnya nggak bisa kok, jadi kalau bisa di service pun percuma. Nah itu kalau kayak gitu biasanya free dia. Ya, free. Makanya oke lah. Bagus.
demi kemajuan berbangsa dan bernegara. Apa lagi? Apa ya? Pergradingan. Ya itu sih. Paling ya itu aja sih paling kok untuk pergradingan. Drama grading itu banyak soalnya emang kayak kita yakin 10, nggak 10, apa-apa, tapi ya emang namanya dunia gacha mau gimana banyak. lagi. Dulu aku pernah ngirim grading EV promo ETB crack 3 kali, 3-3-nya 9 juga pernah. Kirim 10, kartu yang sama sebiji doang yang 10 juga pernah. Kartu baru keluar dari promo Shield Box 4. Wah itu nyesek sih. Nyesek. Tapi ya dinikmatilah karena balik lagi kalau kita kartu sukanya balik-balik dapat berapa ya sudah. Betul. Ya mungkin sampai sini dulu kali ya. Untuk gradingan kita rasa sudah cukup. Semoga ini bisa bantu yang lain soal pergradingan. Sekarang ada mau ditanyakan ya tinggal tanya aja, monggo silahkan, kita juga selalu terbuka. Bisa ke TikTok atau ke komen di YouTube sini. Komen YouTube, di Instagram, atau di mana-mana lah. Kalian tahu kan nyari aku di mana? Anjay. Oke guys, mari kita tutup dulu. Terima kasih sudah menonton YouTube bersama Leon dan Andi Zu. Thank you. Thank you guys.